Oke, baik kita akan segera mulaikan kegiatan belajar hari ini, hari Kamis tanggal 11 November 2021. Dan sebelum kegiatan belajar kita dimulai untuk kelas 10 layanan kesehatan 1 dan layanan kesehatan 2, silakan Nadine Was di 10 Lakes 2 untuk membuka meeting kita dengan doa. Silakan. Semuanya sikap berdoa. Dalam keyakinan dan kepercayaan masing-masing, mari berdoa. Segala puji dan syukur, limpah banyak terima kasih kepada Tuhan atas berkat penyertaan-Mu bolehnya dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan memulaikan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau pimpin dari permulaan pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Berkati juga Mener yang akan mengajar kami. Berikan ia kesehatan, kekuatan, kesabaran, agar ia bisa mengajar kami dengan segala baik. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih sudah buka meeting kita dengan doa. Dan di sini mungkin kamu sudah baca menerpe pesan di grup tadi pagi ya. Di mana hari ini torang tidak akan menambah materi. Ya, sebenarnya menerpe perencanaan torang praktek sebenarnya di minggu berjalan ini. Tapi karena masih memikirkan bagaimana itu protap yang sebenarnya, maka Mner akan mencarikan solusi supaya torang nanti bisa praktek. Dan untuk hari ini ya, Mner akan kembali mereview ya semua materi yang akan diujiankan karena tidak lama lagi orang akan masuk pada ujian semester ganjil ya di tahun 2021-22 ini. Jadi yang perlu Mner mau sampaikan dalam pertemuan ini adalah eh, apa namanya? Tugas-tugas yang Mner suruh itu tolong dituntaskan. Jadi kalau tidak menuntaskan tugas, ya, kalau tidak menuntaskan tugas itu berarti siswa itu ketika dia ikut ujian tidak akan diperiksa. Apalagi kalau memang tidak pernah bikin tugas dan tidak ikut mid semester. Karena mereka tahu ada yang tidak ikut mid semester, ya. Jadi benar minta tolong kerjasama yang baik. Jadi yang lain disampaikan kepada teman-teman yang lain. Kalau ada kendala apa, silakan tanya ke Mner. Ya, ya. Jadi kalau ada kendala apa-apa, silakan tanya ke Mner. Jadi Mner akan review materi kita, ya, yang sudah pernah Mner sampaikan. Hari ini Mner akan mengulang, tapi secara ringkas saja ya, mengenai apa yang sudah pernah orang dapat ya di waktu yang lalu pada bulan Juli atau pertemuan awal. Karena di sini kita tahu ada beberapa siswa yang mungkin nanti gabung setelah bulan Agustus, ya. Nanti ada yang gabung setelah mendekati ujian mid semester. Nah, bahkan ada yang gabung mungkin sesudah ujian mid semester. Nah, jadi di sini benar akan meringkas kembali, mengulas kembali apa-apa yang sudah pernah didapat. Dan mengupayakan trompe meeting hari ini tidak akan panjang, ya 30-an lah sampai 40 menit ke depan. Jadi benar akan share screen dulu. Bentar ya. Oke, kemudian lakes 2 supaya kamu bisa saling lihat ini, ya. Oke. Jadi mungkin penghuni perangkat akan kelihatan tampilan seperti ini. Jadi dua-dua kelas itu bisa kelihatan. Dan Mir akan masuk ke tab yang berikut ya. Mir akan buka lembar baru. Di sini mungkin kalau kamu lihat ya sudah di lembar baru. Jadi di sini Mir akan menyampaikan materi yang sudah pernah Mir sampaikan waktu pertemuan awal ya. Jadi pertemuan awal yang sudah pernah kita lalui ya, dan materi ini juga ada di YouTube dan waktu upload pertama ini banyak yang menyaksikan ini video. Tapi setelah akhir-akhir ini banyak lihat sudah tidak mengabaikan lagi itu
video yang disampaikan. Ya, sehingga dalam penyelesaian tugas itu tidak maksimal ya. Oke, jadi hari ini NER akan menyampaikan secara ringkas itu materi yang pertama yang pernah didapat yaitu berpikir komputasional. Jadi di sini kamu sudah bisa lihat bagaimana kamu bisa menjelaskan atau bisa menerapkan sesuatu itu dengan seolah-olah itu kamu adalah sebuah komputer atau kamu seolah-olah seperti sebuah komputer ya. Jadi kamu bisa menentukan kemudian kamu bisa mengambil keputusan ketika kamu mendapatkan suatu masalah. Jadi di sini apa itu berpikir komputasional ya. Jadi berpikir komputasional itu berarti orang berpikir dengan eh, gaya atau model yang terstruktur dengan baik ketika orang berpikir. Misalnya orang akan melakukan sesuatu, apa-apa yang harus orang persiapkan. Misalnya di sini dalam gambar yang sampaikan ada hal-hal yang perlu orang ketahui. Misalnya kalau orang melakukan sesuatu berarti orang siap menghadapi satu resiko, ya, menghadapi satu resiko ketika mencapai suatu tujuan. Nah, di situ berarti orang ada di situ yang menggambarkan critical thinking. Orang siap dikritik. Kemudian orang harus bisa bekerja sama, kolaborasi. Kemudian orang bisa ada kreativitas. Kemudian orang harus mengontrol, mengetahui ketika orang akan ambil keputusan kira-kira masalah apa yang akan timbul, ya. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah itu, ya. Itu yang dimaksud dengan berpikir secara komputasional atau secara terstruktur, ya. Jadi di sini berpikir komputasional itu berarti computational thinking, nah, gitu ya. Itu yang maksud. Jadi konsep-konsep seperti sebuah komputer. Oke, jadi ada 4 fondasi dasar dalam berpikir komputasional yang dikenal ya. Ini kembali ke dunia informatika yang sesuai dengan mata pelajaran, yaitu yang pertama abstraksi. Jadi sesuatu itu yang tidak nyata ya. Jadi orang ketika akan mencapai sesuatu berarti dia hayal dulu toh, seandainya ya toh. Jadi semacam kamu punya cita-cita mau jadi apa. Nah, berarti kamu harus siapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian langkah-langkahnya, algoritmanya seperti apa. Bagaimana ngoni mencapai ngoni cita-cita, ya. Strategi apa yang akan kamu lakukan untuk bisa mencapai di cita-cita tersebut. Lalu dekomposisi bagaimana kamu eh, mencampur adukan ya atau memformulasikan ya membuat satu strategi seperti apa yang akan kamu lakukan supaya bisa mencapai itu tujuan yang kamu inginkan gitu. Kemudian pola berarti caranya seperti apa? Nah, kira-kira kita mencapai tujuan apa yang pola seperti apa yang harus kita lakukan supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi itu empat bagian ya yang sudah saya sampaikan. Jadi mulai abstraksi, algoritmanya, kemudian dekomposisi, kemudian polanya. Ya. Kemudian ada di sini pencarian, berarti searching. Jadi orang menghadapi masalah ya. Orang coba cek diri, kira-kira ada masalah atau enggak. Ya. Orang berpikir secara komputasional, kamu ada masalah tidak? Mungkin ada di antara kamu yang bisa menjawab begini. Kita tidak punya masalah dengan siapa-siapa. Betul, ya. Tetapi sebenarnya kamu ketika melangkah itu kamu sudah menghadapi satu masalah. Contoh, datang di SMK. Ngoni ketika datang di SMK pertama kamu ada di situ yang nama abstraksi adalah cita-cita atau keinginan kamu. Keinginan kamu apa? Pertama sebelum kamu masuk SMK, oh, mudah-mudahan kita dapat terima di SMK. Itu step tembus. Kemudian yang berikut, yang terakhir yang kamu inginkan adalah apa? Bagaimana kamu bisa selesai di SMK. Dan terakhir apa? Hanya mendapatkan selembar ijazah kan kamu bertujuan gitu. Tetapi untuk mencapai itu kamu harus punya cara-cara yang harus dipikirkan supaya bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Nah, jadi di situ kamu cari ya
Oh, kita punya masalah pemenir proklam misalnya, mata pelajaran informatika. Oh, kita harus ikuti itu materi supaya kita bisa lulus dan mendapatkan nilai. Begitu juga ada pelajaran yang lain, kita ikuti semua. Kalau kamu sudah penuhi berarti kamu pasti akan keluar dari masalah, ya. Jadi masalah itu ada dua ya. Jadi ada tuh masalah yang formal, jadi ada tuh masalah ada tuh masalah yang formal dan ada yang non formal ya. Jadi kalau formal berarti kamu mengikuti satu pendidikan yang memang diatur dalam undang-undang seperti itu. Jadi kamu datang di SMK, duduk di kelas 10, lanjut kelas 11, kelas 12 baru kamu lulus. Tapi kalau non formal berarti kamu permasalahan itu di luar sekolah, apakah di keluarga atau di masyarakat atau di pertemanan dan seterusnya. Lalu di sini ada pengurutan. Jadi orang kalau ada masalah, jadi orang harus bersiap untuk mengurutkan permasalahan itu seperti apa, ya supaya ketika orang menghadapi masalah itu bisa orang selesaikan itu dengan mudah, ya. Jadi ada trik namanya insertion short dan ada trik dan selection. Jadi kalau insertion short di situ berarti orang memasukkan itu ya apa-apa semua yang masalah yang kita punya, ya. Kemudian setelah yang kedua selection short. Jadi orang menyeleksi kira-kira kita punya masalah ini misalnya kamu punya 10 atau 11 masalah. Mana yang kamu duluan selesaikan gitu. Jadi urutkan itu supaya masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Contoh, misalnya kamu nak mungkin kan semua ikuti pelajaran kelas 11, sedangkan di kelas 10 aja kamu belum selesai. Atau kamu sudah mau ikuti itu pelajaran yang di semester genap, sedangkan di semester ganjil kamu belum tuntas, begitu. Jadi kita orang harus urutkan mana yang lebih dulu, ya. Di rumah juga kadang-kala kan kamu dapat suruh, coba ngana mama atau papa suruh pergi beli minyak tanah atau pergi beli gas atau apa, sedangkan kamu sedang belajar. Nah, kalau kamu sementara belajar berarti kamu boleh katakan tunggu karena kita sementara belajar. Nanti selesai belajar baru kita boleh pergi beli tugas. Tapi kalau kamu belum belajar, kamu pergi beli dulu tugas dengan rentang waktu yang kamu bisa tentukan. Kemudian setelah pulang dari dari tempat yang disuruh, kamu boleh ikuti pelajaran. Seperti itu. Jadi harus bisa memilah, ya. Seperti itu. Kemudian ya materi yang berikutnya ya itu berpikir komputasional ya. Kemudian yang kedua adalah ini ya. Jadi yang kedua materi kita adalah pemecahan masalah ya. Jadi yang kedua itu adalah pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah atau problem solving ini ada kaitan dengan berpikir komputasional yang digambar awal tadi ya. Jadi sebenarnya kalau mau ikuti sebenarnya kalau orang harus bahas semua ini panjang lebar. Tetapi karena orang berada di kurikulum SMKPK, jadi orang bisa memilih materi mana yang layak atau yang sesuai ya untuk bisa diberikan. Oke, pemecahan masalah atau problem solving. Jadi pemecahan masalah ini memiliki ada beberapa konsep yang harus kita lalui, yaitu pertama kita harus mengerti itu apa itu pemecahan masalah ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan pemecahan masalah. Kemudian di tahapan pemecahan masalah ini ada 4 poin, yaitu pertama memahami masalah, kemudian merencanakan solusi dan melaksanakan rencana, dan terakhir memeriksa kembali. Nah, di sini akan kembali ke pengertian. Jadi pengertian pemecahan masalah berarti ketika orang ada datang di SMK, berarti kamu menghadapi suatu masalah, ya. Tapi jangan kamu pikir itu suatu masalah yang yang susah. Jadi masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan sesuai dengan urutan. Seperti di materi pertama berarti kamu masalahnya adalah formal, berarti pendidikan ya. Kemudian ketika kamu sudah tahu ya kamu ada masalah, kemudian kamu di langkah kedua adalah tahapan untuk memecahkan masalah. Nah, di tahapan pertama,
kamu pahami masalah dulu. Oh, kita kote datang di SMK pilih jurusan misalnya layanan kesehatan masyarakat. Oh, pelajaran yang ada di situ adalah pelajaran A, B, C, D. Nah, gitu kira-kira. Kira-kira kalau kita ikut pelajaran A misalnya, guru nak saya tugas, kita harus pahami supaya berikut kita ke depan bisa belajar. Atau guru cuma kasih garis besar, DP lain-lain hanya cari supaya kamu bisa mengerti. Karena orang belajar daring seperti ini ya susah ya, bener nak kasih catatan penghuni. Jadi menurut materi semua dalam bentuk audio semua, ya audio dan video. Kemudian ketika kamu sudah memahami masalah, kamu mencari cara untuk keluar dari masalah itu. Nah, kalau untuk merencanakan solusi, solusinya apa? Kalau KBM berjalan, kamu ikuti, ya toh. Kemudian kalau tugas yang diberikan, kamu kerjakan. Itu adalah solusi. Nah, itu dalam rencana ya. Jadi, oh, menurut kotek mau KBM setiap hari Kamis, oh kita ikut tiap hari Kamis. Kalau ada tugas menurut kasih kita mau baking, nah begitu. Itu semacam rencanakan solusi. Berarti ngoni masih apa rencana, belum tentu ngoni mau baking itu atau enggak. Ya. Kemudian yang ketiga itu so dieksekusi, berarti ngoni melaksanakan. Ketika torong so running, torong so jalan ini proses kegiatan belajar, kamu melaksanakan apa yang direncanakan. Karena tadi pagi kan kirim di WA, jangan lupa sebentar jam 2 siang ada KBM. Nah gitu. Berarti hari ini kamu ikuti, berarti kamu sudah memahami masalah. Dan kamu di tahap kedua merencana, oh sebentar mau KBM informatika kita mau hadir. Nah, dan hari ini kamu sudah melaksanakan apa yang direncanakan, berarti torong KBM jalan. Nah setelah torang KBM berjalan, yang keempat ada memeriksa kembali. Kira-kira selesai KBM ada tugas enggak ya? Nah gitu. Jadi kalau sebentar selesai, anggap turun selesai, oh nggak ada tugas begini belajar ulang itu materi sebelum. Supaya kita kalau mau ujian nanti akan bisa menjawab tuh pertanyaan. Jadi itu ya konsep pemecahan masalah. Lalu orang bisa identifikasi itu masalah. Nah identifikasi masalah itu ada jadi dua ya. Jadi orang bisa bedakan ya, ada tuh masalah kok gampang-gampang, itu masalah-masalah berat. Ya, supaya kamu bisa kerjakan apa yang lebih dulu bisa dikerjakan. Yaitu pertama itu masalah sederhana atau masalah sepele. Jangan masalah sepele mau dibikin masalah berat. Misalnya contoh di sekolah, teman cuma ada baca cerita karena sudah pikir negatif. Nah, gitu. Jadi jangan berpikir itu satu masalah itu sederhana sudah jadi berat ya gitu. Kemudian yang kedua adalah masalah kompleks. Kalau masalah kompleks itu banyak ya, misalnya contoh ada siswa dia datang hilang tak hilang-hilang, kemudian tidak cuma datang di sekolah, tidak ikut KBM. Ntar ya, ada yang gabung. Ya terima dulu. Di kelas mana itu ya? Oh. Oh, enggak tembus. Ya, kita lanjut ya. Cuma join begitu tidak tembus. Oke, jadi kita lanjut. Jadi masalah sederhana, kemudian masalah kompleks. Kalau masalah kompleks itu aduh berat sekali itu ya. Jadi masalah kompleks pertama contoh, aduh kenapa dia nak sekolah ya? Oh bagaimana kok dia nak sekolah? Dia suka bangun lat, kemudian pamalawang orang tua, segala macam tetep bengek sehingga boleh dikatakan masalah kompleks. Ataupun kalau dia sekolah cuma ada sekedar datang, enggak bikin tugas, cuma bermain, pokoknya kompleks lah. Guru mau kasih nilai bagaimana tuh siswa itu kalau misalnya siswa itu cuman ya sekedar datang saja dan maunya langsung enak, langsung mendapatkan nilai gitu. Ya enggak ada tuh seperti itu ya. Jadi sistem apa ya Kang biar mau bilang kalau orang-orang seperti itu ngerasa aneh dan gelik saja ya. Oke. Kemudian kenapa itu masalah timbul? Ya, orang kalau tidak berinteraksi berarti orang tidak ada masalah. Tahu tahu enggak itu interaksi? Interaksi berarti hubungan antara dua atau lebih.
Jadi hubungan berarti bukan berarti kamu dengan orang ini, tidak. Kamu berhubungan dengan sekolah, kamu berhubungan, kalau kamu di sekolah berarti kamu sebenarnya berada di masalah kompleks. Mata pelajaran A, mata pelajaran B, mata pelajaran C, dan seterusnya. Nah itu, jadi bukan berarti kenapa masalah itu timbul kongoni apa bertentangan atau mengurus, tidak. Masalah itu kan kamu ketika datang di SMK mau ikut KBM. Oh senang sekali kan kalau baru hari pertama. Aduh, ini masih ingat waktu tatap muka pertama. Buka meeting baku rebe mau masuk. Ini melihat rupa suam-suam kuku ini dia. Nah itu kenapa masalah timbul? Berarti ya ada sesuatu yang terjadi sehingga itu terjadi suatu masalah. Dan kamu harus tuntaskan itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nah, terus bisa kembali ke awal tadi ya. Jadi kamu bisa memikirkan, merencanakan, kemudian kamu bisa melaksanakan apa yang diinginkan. Sama dengan benar hanya sederhana. Silakan buat tugas, silakan buat itu mid semester. Kalau itu oke, maka benar akan periksa kamu ujian semester dan pasti kamu akan tuntas. Karena situasi sekarang orang lagi pandemi jadi tatap muka masih sangat terbatas ya. Nah, kemudian kalau orang tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah berarti orang menyadari masalah itu. Jadi kalau ngoni sadar oh kita kok suka mau naik kelas no. Oh, cari pemer atau tanya tugas itu apa-apa, kerjakan saja gitu. Ya kalau di teman bagaimana jangan menutup diri, berarti jangan cuma sendiri, cuma main-main game atau apa ya. Itu tandanya kamu tidak menyadari apa masalah yang sementara kamu hadapi. Kemudian kamu memahami masalah. Jadi kalau kamu paham, aduh kita kok so bikin salah, berarti kita minta maaf gitu. Atau kita belum bikin tugas, berarti kita harus baking. Ya, itu berarti orang memahami itu masalah. Kemudian ketahui penyebab masalah. Misalnya contoh, hari ini orang KBM, tapi masih banyak siswa yang belum mengerjakan tugas. Sebenarnya siswa itu sudah tahu kenapa ya nilainya nol ya. Jadi dia sudah tahu sebenarnya. Tetapi ya entahlah, ini kembalikan ke pribadi masing-masing ya. Jadi ketahui penyebab masalah ya. Tadi kan nol ya. Jadi kamu harus tahu dan harus bisa menyelesaikan. Kemudian yang berikut, ketika kamu dapat masalah jangan berpikir terlalu susah, terlalu ribet ya. Kamu sederhanakan saja masalah. Artinya begini, ketika disuruh atau diberikan tugas, ya kerjakan saja. Berarti kamu harus tahu membagi waktu supaya masalah yang kamu hadapi itu bisa selesai dengan perlahan-lahan. Kemudian fokus pada pencarian solusi. Jadi kalau ada 2-3 masalah, mana yang dahulu mau kerjakan. Misalnya masalah, kamu ada, misalnya ada 5 masalah ya, yang prioritas harus dilaksanakan misalnya, oh itu masalah 4 lebih dulu tuh mau dikerjakan. Ya kamu fokus untuk mencari jalan keluar, mencari solusi supaya kamu bisa keluar dari permasalahan itu. Kemudian kenali penyelesaian. Jadi kamu harus tahu, oh tuh guru sana, oh udah boleh deh bagi yang begini no, dia mesti begini. Guru B, oh dia kok biasa saja, yang penting dia kerjakan sudah sesuai, nak neko-neko. Oh tuh guru sana, aduh begini-begini. Oh tapi orang tua dia begini-begini dan seterusnya. Itu kira kalau kamu bisa ketahui itu, jadi kamu bisa kenali supaya ketika kamu hadap masalah, kamu bisa selesaikan masalah itu dengan mudah. Lalu ada temukan strategi penyelesaian. Kalau kamu sudah tahu tuh orang pe model, orang pe sifat, orang pe sikap, kamu bisa menemukan satu strategi. Oh kalau mau bicara kok tuh papa atau mama, lihat dulu kalau dorang ada lagi oke baru kita tanya. Oh ada tuntutan di sekolah mau begini, ada kegiatan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya lagi nak mood, jangan kamu masuk. Itu juga kan sering ngoni hadapi dalam pertemanan juga. Kalau lagi namut, yang ngoni mau baca cerita tidak akan direspon seperti itu ya. Oke, kemudian ketika kamu dalam penyelesaian masalah, evaluasi kira-kira implementasinya atau pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah kira-kira betul atau salah ya.
kira-kira yang kita lakukan itu DP strategi, DP langkah-langkah sudah sesuai atau belum? Nah, gitu. Kalau sesuai ya oke, kalau ya belum berarti perbaiki. Ya. Kemudian jangan mengeluh berlebihan, itu terlalu cengeng. Itu biasa terjadi. Nah, rupa ini kan banyak tuh terjadi. Mereka kasih tugas, so ada tugas lagi, so begini lagi, belum ada tuh guru sana, so begini lagi. Ya cuma habis di mengeluh-mengeluh. Jadi ya masalah semakin menumpuk begitu ya. Kemudian segera ambil tindakan. Jadi kalau kamu ada masalah, jangan mengeluh, langsung ambil tindakan. Makanya dari bilang tuh, habis KBM masih panas-panas tuh materi, langsung kerjakan atau besoknya atau ya terserah nih. Jangan terlalu menunggu lama, bertumpuk. Akhirnya ketika so seperti satu gunung, ya ngoni itu mau bikin apa, gitu ya. Jadi minta tolong walaupun masalah so setinggi gunung, ya perlahan-lahan itu ngoni selesaikan tuh masalah supaya gunung itu akan menjadi rata. Artinya kamu akan lepas dari masalah. Kemudian atur kamu pe emosi, jangan le guru ada bicara keras, ngoni le maraju. Aduh, maraju itu tidak menyelesaikan masalah, ya. Beda dengan ngoni masih bayi belum tahu apa-apa. Kamu tahu baca, tahu bertulis, perasaan juga tahu, ya. Guru suruh tahu 1 tambah 1 ngoni suruh tahu, ngoni suruh tahu baking tuh guru nak tahu, ya. Jadi atur itu emosi itu, ya. Jadi kalau guru marah berarti kamu akui kalau kamu salah. Kalau kamu benar, sampaikan bagaimana dengan santun kepada guru. Ya. Kemudian berpikir logis, kalau misalnya sesuatu itu yang kamu tidak bisa, jangan dipaksakan. Ya. Jangan contoh kalau misalnya kita suka jadi ketua OSIS, ngana bapak sana mau jadi ketua OSIS sedangkan ngana bisa begitu. Jadi yang masuk akal lah. Yang kamu mampu itu kamu kerjakan, tetapi kalau tidak ya janganlah gitu. Karena kan ada orang DP keinginan terlalu tinggi. Jadi dia mau paksakan tuh yang dia belum bisa. Contoh misalnya kamu sementara sekolah kelas 10 ya. Ini suka semua ujian apa itu? Ujian di kelas 12. Oh, bagaimana ini enggak masuk akal. Ya di kelas 11 enggak lewat akal kan semua suka ujian semester. Ya, gitu. Jadi yang berikut adalah bersikap itu proporsional. Kalau proporsional berarti tahulah trompe keadaan lah seperti apa. Kalau kamu pe kemampuan misalnya cuman kalau tidak ada HP misalnya contoh, ya kamu bisa cari cari akal untuk gimana supaya kamu bisa ketemu dengan teman, kemudian gabung dan seterusnya dan bisa bekerja bersama-sama. Dan kalau kamu punya berkelebihan, ya bantu akan untuk teman yang tidak ada gitu. Jadi proporsional lah gitu ya. Jadi kamu bisa boleh saling berbagi, boleh memberi atau bisa menerima. Kemudian semua yang saya sampaikan itu bisa kamu simpulkan seperti apa supaya langkah-langkah atau step-stepnya itu bisa kamu jalankan dengan baik. Jadi itu 2 materi yang sampaikan ya untuk hari ini. Jadi materi yang Mner sudah sampaikan hari ini hanya mereview saja dan Mner tidak memaksakan harus semua mesti ada sesi tanya jawab karena di video juga itu ada. Jadi di video itu ada. Jadi Mner minta tolong jangan kamu bilang oh terlalu cepat ini Mner sampaikan tuh materi. Jadi Mner minta dipelajari kembali karena ini pasti akan keluar di ujian semester. Ya. Dan satu hal yang Mner perlu sampaikan di sini ya. Tolong ya. Sekali lagi Mner mau sampaikan kalau tidak menyelesaikan semua apa yang Mner tugaskan ya. Itu jangan harap kalau ujian semesternya itu Mner akan periksa. Karena kan nanti yang mesti ujian itu kan panitia, bukan Mner. Mner hanya mengirimkan soal apakah itu dalam bentuk hard copy ataukah itu soft copy ya. Ya, kalau ujian soft copy bagaimana ini? Ini ujian di rumah ya, enggak tahu, ini buka internet, ini cari jawaban, pasti benar semua. Itu bagi mereka yang
enggak sekolah-sekolah ya. Enggak susah tuh, di titik Google semua bisa dijawab ya. Kemudian jadi kalau kamu yang kerjakan menerima tugas berarti jangan khawatir. Jadi ujian semester ini bagi Munir dalam situasi seperti ini bukan hal yang sangat sakral ya. Jadi ujian semester hari ini yang akan berjalan ini bagi Munir hanya sekedar apa namanya evaluasi seperti itu. Dan Munir akan periksa bagi mereka yang ikut KBM, Munir akan periksa ya untuk ujiannya. Kalau dia nilai kurang, dia banyak salah, tentu Munir tidak akan kasih kurang banyak. Karena dia akan lihat di apa, dia tugas-tugas yang dia kirim ke MER. Ya, itu yang sangat penting ya akan disampaikan. Dan untuk minggu depan, MER upayakan ke depan minggu depan itu orang MER mau berbagi apa ya waktu untuk praktek ya. Karena minggu depan sebenarnya ujian praktek. Jadi nanti akan MER atur kembali seperti apa karena hari Kamis itu MER 2 kelas tuh. Jadi Munir mungkin akan bagi dua apa namanya? Mungkin pertemuan bisa bikin 2 kali ya. Jadi ya datang hari pertama itu kelas 10 askep 1 misalnya. Jadi di hari itu misalnya Munir akan mau atur apakah dia tetap mesti pagi ya. Dan waktu mungkin hanya 1 jam, kemudian pulang dan ada jeda berapa jam kemudian baru apa askep 2 misalnya begitu. Kemudian nanti minggu depannya lagi askep 1 untuk kelompok 2 dan berikutnya askep 2 untuk kelompok yang kedua. Atau bagaimana nanti Munir mau lihat strategi apa yang akan Munir laksanakan supaya torong bisa praktek ya. Ini kira demikian torong materi hari ini. Ada yang mau kasih pertanyaan, ada? Coba angkat tangan. Kalau Sonya enggak ada pertanyaan silakan angkat tangan. Oke. Ini mudah-mudahan MP suara ada tembus-tembus ini ya. Jadi itu yang menjadi pokok dan sekarang Munir minta tolong buka kamera semua. Munir akan ambil dokumen. Ya, buka kamera. Ya. Oke, cuma berapa? Coba buka semua kamera. Oke, Munir enggak mau lama-lama ya. Oke. Jadi kira demikian torong materi hari ini pertemuan dan tolong sampaikan ke teman-teman yang lain dan Munir akan tetap upload di YouTube ini supaya teman-teman yang lain juga tahu ya. Jadi jangan mengeluh. Ya begitulah kalau kamu berhasil tuh mesti apa? Susah dulu tuh. Jadi pelajaran bilang apa? Bersakit-sakit dahulu baru nanti ke belakangnya akan bersenang-senang ya. Kira demikian dan sekarang sebelum toran tutup, minta kesiapan dari Rizka Punusingon ya untuk apa namanya tutup toron meeting dengan doa. Silakan. Askep 1. Teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin pelajaran kami hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih sudah sudah tutup meeting kita dengan doa dan kira-kira semua isi nama di kolom chat ini. Oke, sudah ya. Ya, oke. Kalau begitu nanti Tora akan ketemu minggu depan dan Nel akan informasikan itu seperti apa model praktek ya. Jadi selamat siang semua.